Sekarang kita ada di tempat bagasi aki, rumah aki kalau bahasanya nih enggak. Nah, ini tempat untuk menaruh aki mesin, dan ini adalah untuk aki AC. Nah, kemana aki mesin ini kok tidak ada? Sekarang aki mesinnya tadi kan habis kita lakukan pengecekan dan ternyata airnya kurang dan tenaganya pun kurang. Nah, aki mesinnya sekarang lagi kita cas nih supaya bisa melakukan pengisian yang optimal agar bisa menghidupkan mesinnya dengan mudah. Tadi si airnya ini pada kurang nih. Nah, sekarang airnya udah kita tambahin dan sekarang kita cas. Kita lagi cas akinya, mungkin butuh waktu 1 sampai hingga 2 jam untuk supaya apinya normal kembali. Nah, setelah itu kita melakukan pengecekan kembali nih. Takut nanti apakah nanti kabelnya ada yang terkelupas, namanya akinya di bawah kan kita tidak tahu ya. Nah, tadi kita melakukan pengecekan dan di sini terdapat kepala akinya ini berkerak nih. Nah, biasanya kalau berkerak begini dari kepala aki plusnya itu, ini kan untuk apinya ya atau plusnya nih. Nah, dan ini adalah minnya. Nah, dan ini goyang nih. Nah, biasanya kalau goyang seperti ini dia akan menimbulkan kerak. Nah, bagaimana cara menghilangkan kerak tersebut? Sekarang kita amplas nih. Nanti akan kita amplas. Kalau di amplas tapi masih belum hilang, kita akan siram pakai air panas. Nah, ini air panasnya udah kita sediakan. Gunanya apa? Ya, karena nanti kalau kita pakai air panas ini, si kerak-kerak biru ini dia akan runtuh. Setelah itu kalau dia sudah runtuh, kita amplas kembali atau akan bersih atau akan tidak, supaya bersih. Nah, kita akan peragakan ya. Nah, karena tangan satunya memegang handphone, jadi kita mencoba tangan satu dulu untuk membersihkan si kepala aki ini. Nah, kita amplas seperti ini aja supaya kotoran-kotoran yang ada di kepala aki ini dia akan hilang. Kenapa harus kita bersihkan seperti ini? Karena ini sangat penting sekali nih. Kenapa sangat penting? Ini dia yang akan menghidupkan mesin dan atau menstarter mesin. Nah, bila ini kotor, si kerak-kerak ini kotor, dia tidak akan bisa hidup mesinnya. Kenapa? Kadang kan ini kepalanya itu terhalang sama apinya si aki itu tersebut. Nah, dan mengakibatkan kadang-kadang akinya ngedrop, tapi sebenarnya tidak ngedrop. Kadang-kadang bisa dikatakan ya kurang tegangan aja. Nah, tapi kalau ini nanti sudah bersih, nanti kita akan coba hidupkan akinya. Kita akan coba hidupkan mesinnya kembali. Bila dia mau starter, berarti pengaruh dari sini. Nah, biasanya kalau tidak kendor kepala akinya atau tidak kendor, yang kedua bisa jadi emang sudah waktunya untuk perawatan aki ya. Karena perawatan aki itu tidak hanya menambah air aki aja, karena terkadang harus kita lakukan pengecekan seperti kebersihan dari aki tersebut, seperti itu. Kadang ini kan untuk inverter nih. Nah, kabel-kabel tambahan seperti ini kadang-kadang bisa mempengaruhi tuh, dia kan nanti kan akan dimasukkan ke sini, mempengaruhi kinerja si aki tersebut. Kadang-kadang ya kendor, kita kan nggak tahu nih, namanya kita akinya ada di bawah, kitanya di bawah ini, kitanya lagi bawa mobil gitu kan, ataupun mengendarain gitu. Nah, sekarang kalau udah bersih sudah, kita amplas lagi. Di sininya kita siram dulu biar benar-benar terlihat benar-benar bersih gitu. Nah,
si kuningan-kuningan ini dia akan pengaruh ke aki yang mesin tadi. Kalau kotor bisa memperhambat kinerja mesin untuk menghidupkan mobil. Nah, bila udah bersih, nah ini kan belum bersih banget nih, nanti saya bersihkan lagi karena harus tangan dua yang bersihkan ya. Nah tadi kan kotor banget, sekarang kan udah seperti ini lagi karena udah kita siram pakai air panas. Nah, dan ini untuk masanya harus bersih juga nih teman-teman. Supaya apa? Supaya ya si aki tersebut bisa lancar pengapiannya ataupun di masanya. Tuh kita siram dulu. Kinerja dalam pembersihannya sama, kita amplas di kepalanya ini untuk min ya. Nah kita amplas sampai bersih, jangan sampai ada kotoran-kotoran seperti kerak-kerak tadi yang tertinggal di sini. Nah bila sudah, kita lepaskan saja, nanti tinggal nunggu si aki mesinnya setelah habis dicas ya. Nanti bila habis dicas kita akan hidupkan kembali mesinnya. Nah inilah gunanya kenapa sebelum pemberangkatan unit-unit dari Meranti Holiday itu dilakukan pengecekan terlebih dahulu, karena kan lebih baik kita prepare awal daripada nantinya di jalan terjadi trouble, karena kan yang akan direpotkan yaitu driver dan tamunya. Seperti itu. Mungkin untuk pengecekannya hanya cukup sampai sini aja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.